Teman-teman, di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai keperawatan kritis. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada filosofi konsep holistik keperawatan kritis. Kemudian ada definisi keperawatan kritis, yaitu keahlian khusus di dalam ilmu perawat yang dihadapkan secara rinci dengan manusia atau pasien yang bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Yang kedua ada perawat kritis, perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian optimal. Kemudian ada pasien kritis, pasien dengan perburukan patofisiologi yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari unit gawat darurat atau UGD, di mana pasien diatasi untuk pertama kali. Unit perawatan intensif ICU adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis, sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner yang disebut unit perawatan intensif koroner atau intensive care coronary. Keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang pertama, data yang dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Yang kedua, identifikasi masalah atau kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan. Ketiga, rencana asuhan keperawatan yang tepat harus diformulasikan. Keempat, rencana asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dan identifikasi masalah ataupun kebutuhan. Yang kelima, hasil dari asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus. Yang keenam, dokumentasi merupakan legal dalam sistem pelayanan keperawatan, karena dalam melalui pendokumentasian yang baik maka informasi mengenai keadaan kesehatan klien dapat diketahui secara berkesinambungan. Prinsip keperawatan kritis, yang pertama ada pre-hospital, yang kedua UGD, kemudian ada ICU, ICU, PICU, dan ICU. Tindakan yang dilakukan adalah resusitasi dan stabilisasi sambil memantau setiap perubahan yang mungkin terjadi dan tindakan yang diperlukan. Peran perawat perawatan kritis, menghormati dan mendukung hak pasien atau mengganti pasien yang ditunjuk untuk mengambil keputusan atau non. Ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan, menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan hak-hak pasien. Menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga dalam membuat keputusan. Melakukan bimbingan spiritual untuk dan keluarga dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Mendukung keputusan dari pasien atau keluarga yang tentang pelayanan keperawatan yang akan diberikan ataupun proses perpindahan transfer ke RS lain yang memiliki kualitas yang sama. Bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan profesional kesehatan lainnya. Memantau dan menjaga kualitas perawatan pasien. Etik legal keperawatan kritis, aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab pada berbagai layanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Maksud dan tujuan keperawatan kritis, memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum, memberikan tanggung jawab perawat dengan profesi lain, membantu menentukan batas-batas wewenang tindakan keperawatan mandiri, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditunjukkan untuk penyelamatan jiwa. Fungsi hukum dalam praktik keperawatan, memberikan kerangka menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Berikut 8 aspek asas etik keperawatan. Adapun peran perawat, yang pertama memberi asuhan keperawatan, yang kedua pembuat keputusan, yang ketiga manajer kasus, yang keempat pelindung dan advokat pasien, yang kelima rehabilitator, yang keenam pembuat kenyamanan, yang ketujuh pemberi keyakinan. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video ini, semoga ilmunya bermanfaat.